sebenarnya hanya tinggal sedikit ya. Kita kan juga belum bahas mengenai mass transport untuk di fusion. Nah, jadi nanti untuk bab 10 udah akan saya bahas semuanya. Berarti nanti untuk bahan UAS juga sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ya. Yang tidak saya jelaskan atau tidak saya bicarakan dengan detail itu tidak akan masuk di dalam bahan UAS. Oke, saya izin share screen dulu. Apa yang saya share sudah terlihat? Sudah, Miss. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai shell energy balance, khususnya untuk boundary condition. Lalu kita akan masuk ke heat conduction with an electrical heat source. Nah, untuk shell energy ini sebenarnya mirip dengan bab 2, ya. Tapi bedanya kalau bab 2 kan kita lebih bahas mengenai viscous flow, ya kan. Nah, kalau untuk shell energy balance nanti itu adalah penggabungan dari Fourier heat law dan juga combined energy flux seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke boundary condition. Ya, ini adalah neracanya ya, neraca shell energy balance untuk kasus steady state. Kalau steady state berarti saudara pasti sudah tahu ya, sama dengan 0. Nah, ini kan mirip dengan bab 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, hanya saja untuk shell energy balance ini kalian harus memperhitungkan mengenai convective transport, lalu molecular transport, lalu ditambah dengan work done on system by molecular transport. Ya, jadi untuk molecular transport ada energy dan work. Ya, dan urutannya selalu ya sama ya, in kurangi out. Ya, jadi jangan salah, in kurangi out, lalu ditambah dengan rate of work done on system by external force. Ditambah dengan rate of energy production dengan 0. Ya, jadi ini adalah pertanyaan universal yang akan kalian sering temui di bab 10 ini. Ya, mengenai term-term convective transport, molecular transport, lalu molecular work terms, ini sudah saya jelaskan di bab sebelumnya, yaitu bab 9. Jadi kalau saudara mau mereview, silahkan kembali ke bab 9, khususnya di subbab 9.7, 9.1 dan 9.8. Ya. Nah, kombinasi dari ketiga term ini yaitu dinamakan combined energy flux atau disimbolkan dengan E. Ya. Ini ada di persamaan 9.8/6. Ya. Nah, pada kasus-kasus heat conduction di bab 10 itu nanti biasanya simbol E ini nanti diibaratkan seperti entalpi ya pada persamaan 9.8/8 ya. Lalu nanti kalian akan menemui bahwa di persamaan-persamaan yang kita gunakan nanti itu V-nya sama dengan 0 ya, V-nya sama dengan 0. Jadi nanti combined energy flux itu bisa disederhanakan menjadi Q, which is given by Fourier's law. Ya, nanti akan lebih detailnya nanti akan saya berikan di heat conduction with electrical heat source. Lalu energy production ya pada persamaan 10.1/1 ini terdiri dari beberapa macam. Ya. Yang dimaksud dengan energy production ini berarti adalah rate of energy production ini, ya. Nah, yang pertama adalah degradation of electrical energy into heat. Ya, berarti ini adalah perubahan dari energi listrik menjadi panas. Lalu yang kedua adalah heat produced by slowing down of neutrons and nuclear fragments liberated in the fission process. Ini juga ada ya contoh kasusnya nanti di subbab selanjutnya. Lalu energy production yang ketiga adalah melalui viscous dissipation. Yang keempat, heat produced in chemical reaction. Ya. Nah, the chemical reaction heat source will be discussed further in chapter 19, but sadly we will not learn up to chapter 19 ya.
Jadi nanti ada beberapa batasan ya di bab 10 ini ya. Lalu seperti yang ada di bab 2 sebelumnya, bahwa untuk shell energy balances nanti kalian akan menemukan banyaknya konstanta C. Ya, yang dimana nilai C ini harus Anda selesaikan dengan boundary condition. Ya, nah beberapa boundary condition untuk bab 10 itu yang pertama, the temperature may be specified at a surface. Jadi ini sudah diberitahu temperaturnya. Lalu yang kedua adalah heat flux normal to a surface may be given. Jadi ini adalah this is equivalent to specifying the normal component of the temperature gradient. Boundary condition yang ketiga adalah at interface, the continuity of temperature and of the heat flux normal to the interface are required. Ya, ini nanti ada namanya adalah continuity condition, ya, untuk yang boundary condition ketiga. Nanti ini ada di subbab kelihatannya yang composite wall, ya, di subbab 10.6 ya untuk yang kasus C. Nah, yang terakhir itu adalah Newton's law of cooling, ya. Sebenarnya ini juga tidak bisa disebut hukum Newton ya, karena ini lebih mendeskripsikan mengenai H, yaitu heat transfer coefficient. Ya. Nah, ini adalah terjadi di solid fluid interface. Ya, the normal heat flux component may difference between perbedaan suhu ya antara permukaan padatan yaitu T0 dan bulk fluid temperature TB. Berarti di sini adalah T0 kurangi TB. Nah, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, T0 kurangi TB ini terjadi ketika T0 tentu saja lebih tinggi daripada TB. Ya. Nanti akan kalian banyak pakai persamaan 10.1-2 di subbab selanjutnya. Ya. Nah, lalu overtime of boundary conditions. Nah, ini sudah saya bilang ya, are encounter in this chapter. Ya. Jadi untuk kasus yang pertama, heat conduction with an electrical heat source. Ya. Ini ada electric wire of circular cross section with radius r and electrical conductivity atau KE ya, dengan satuan ohm per centimeter. Per ohm centimeter ya. Through this wire, there is an electric current with current density which is E or I dengan unit sekian ya, ampere per centimeter kuadrat. Lalu the transmission of an electric current is an irreversible process. And some electrical energy is converted into heat. Ini berarti ada masuk di boundary condition yang pertama kalau nggak salah ya. Karena ini masuk di bentar. Oh, bukan. Ini bukan boundary condition ya, tapi adalah energy production ya, yaitu degradation of electrical energy heat ya. Berarti masuk the rate of production energy ya. Dengan rumus SE sama dengan I kuadrat per KE ya pada persamaan 10.2/1. Nah, lalu persamaan SE ini adalah heat source resulting from electrical dissipation. Dan diasumsikan di sini bahwa the temperature rise in the wire is not so large that the temperature dependence of either the thermal or electrical conductivity need to be considered. So, the surface of the wire is maintained at temperature T0. Ya, ini salah satu bentuk boundary condition, saudara-saudara ya, perhatikan ya baik-baik ya. Karena T0-nya diberitahu bahwa surface ini non, maintain at temperature T0. Lalu disebutkan, we now show how to find the radial temperature distribution within the wire. Ya, disebutkan di sini bahwa V sama dengan 0, karena di sini tidak ada velocity atau kecepatan dari suatu fluida. Ya, karena ini pure conduction ya. Lalu rate of heat in across cylindrical surface at R ya ini pada ini gambarnya ada di sini ya, gambar 10.1. Nah, jadi ada electrical wire di sini. Lalu ada inner cylinder, ada outer ya. Berarti dia dari dalam keluar
Ya, heat in, heat out. Ya, dari ini berarti in-nya ya, berarti out-nya ada di sini. Ya, R plus delta R. Lalu dia pada kondisi in berarti 2 PRL, luas selimut dari inner cylindrical ya. Pada ini dikalikan dengan QR ya, pada saat R sama dengan R. Ya, berarti bisa disimpulkan bahwa untuk persamaan 10.2/2 2PRLQ R itu pada kondisi R sama dengan R. Ya. Lalu pada rate of heat out, yakni heat out across cylindrical surface at R tambah delta R. Ya, ini sama aja ya, luas selimutnya aja, sama aja. Tapi disederhanakan di sini, bentuknya adalah ketika R sama dengan R plus delta R pada persamaan 10.2/3. Ya. Rate of thermal energy production by electrical dissipation disebutkan di sini adalah 2pi R delta RL volume ya ini ya dikalikan dengan SE. SE-nya itu yang ini tadi ya, rate of heat production per unit volume. Pada persamaan 10.2/4 ya. Sebelum diubah ke persamaan 10.2/5 ya, ini 10.2/5 ini dihasilkan dengan menjabarkan cell energy balance ya. Oke, sekarang kita coba kerjakan buat cell energy balance-nya. Screen-nya sudah ganti ya di tempat kalian ya? Sudah, C. Sudah, Bu. Oke. Tadi kalian kan sudah dapat in kurangi out. Ditambah dengan energi. Sama dengan 0. Ya. Nah, in tadi itu adalah 2 pi R L Q pada saat ini R. Ya, ini in. Dikurangi, kalau out-nya tadi adalah 2 pi R L Q R pada saat R sama dengan R plus delta R. Ditambahkan dengan energinya. Energinya tadi volume 2pi R delta R L SE. Ya, sama dengan 0. Nah, ini kalian harus sederhanakan. Berarti ini kalau disederhanakan supaya nanti kita bisa dapat limit delta R mendekati 0, berarti ini harus dikalikan dengan 1 per atau dibagi dengan 2 pi L delta R. Ya, berarti kalau ini 2 pi, berarti ini kan R tinggal R, Q R pada saat R dikurangi 2 pi L, berarti itu R Q R R plus delta R dibagi dengan delta R ditambah 2 pi L delta R, berarti ini adalah R S E sama dengan 0. Sampai sini paham ya? Halo? Halo? Suara saya masih terdengar enggak ya? Masih.
C. Terdengar C. Oke. Nah, ini kan bisa disederhanakan dengan mendekati limit delta R mendekati 0. Ya. Tapi sebelum kalian menyamakan ini, kalian harus buat ini dilempar keluar ya. Berarti kalau ini dilempar keluar, berarti secara tidak langsung ini kan tukar posisi. Ini yang minus, ini yang plus, ya kan? Berarti kalau ini disama dengankan, berarti R, R plus delta R kurangi R. Delta R mendekati. Nah, ini ya, ini di dulu. Ya, paham ya sampai sini ya semuanya ya? Paham C. Oke, ini berarti kalian sudah dapat ini formnya sesuai dengan yang ada di buku. Ya, yaitu ini sesuai dengan persamaan 10.2/5. Ya. 10.2/5. Nah, setelah kalian dapat ini, limit delta R mendekati 0 ini kan bisa disamadengankan dengan produk diferensial, yaitu D per dr. Sama dengan R, QR. Sama dengan SE kali R. Nah, ini nanti DR-nya dimasukkan ke sini. Ya, berarti ini kan hanya tersisa DR, UR, SER, DR. Ini diintegralkan. Ya, berarti ini kan R, QR, sama dengan ini diintegralkan R terhadap DR ya. Berarti adalah setengah R kuadrat dikali dengan SE ditambah C. Ya, konstanta. Berarti kalau kita mau sederhanakan dalam bentuk QR, ya ini berarti tinggal dibagi dengan R. Ya, berarti untuk QR sama dengan SE R per 2 ditambah C1 per R. Ini Q. Nah, berarti ini kita sudah dapat persamaan QR ya. Ini disama dengan ini sama seperti persamaan 10.2 strip 7. Ya. Nah, sekarang ingat karena kalian menemukan nilai C1 ya, ini konstanta ya. Konstanta ini harus dicari nilainya. Kalian harus menggunakan boundary condition. Nah, boundary condition yang dinyatakan di buku adalah boundary condition. Ketika R sama dengan 0, berarti pada titik
tertentu pada titik pusat electrical wire ini ya. QR itu tidak infinite. Nah, berarti kalau seperti ini, kalian kan tinggal masukkan QR-nya. Ya toh, R-nya kan sama dengan 0. Berarti, sehingga kalau dari sini, bahwa QR sama dengan 0 plus C1 per 0. Berarti secara tidak langsung disebutkan bahwa C1 itu sama dengan 0. Ya. Nah, kalau C1-nya sudah diketahui, kalian input ke dalam persamaan Q. Ya, QR sama dengan SE R per 2. Ini adalah final expression for the heat flux distribution ya. Berarti ini adalah persamaan 10.2 strip 9. Nah, QR ini bisa ditulis dimasukkan Fourier law ya. Dan di mana QR itu sama dengan minus K dt per dr sama dengan SE R per 2. Berarti nanti kalian bisa dapat dt per dr ini sama dengan minus SE R 2K. Ya. Lalu itu diintegralkan ya. Berarti ini kan kalau ini dr-nya di sini, kita ini sebentar, saya ganti aja di sini. Ya, ini kan integral. Ya, berarti ini kan T sama dengan minus SE 2K integral dari R terhadap dr berarti setengah R kuadrat plus C2. Ya, ini ingat kalau sudah ada ketemu nilai konstanta C, kalian harus cari nilainya C2 terhadap boundary condition yang ada. Sampai sini jelas ya? Halo. Jelas, C. Paham, C. Mau tanya K-nya itu dapat dari mana? Yang mana? Yang K, minus K. Minus K? Minus K ini? Iya. Iya. Minus K ini Fourier law. Bab 9. Oh, oke. Ya, ini Fourier law ya. Nanti tujuannya kalau di bab 10 kalian akan bermain-main dengan temperature profile biasanya. Ya, makanya ini diinput nilai Q itu diinput dengan Fourier law ini. Ya, K minus K kali dt per dr. Ya, ini sama dengan kemarin kita bab 2 ya. Oke, apa ada pertanyaan lain lagi? Kalau nggak ada, ini saya hapus semua ya. Halo? Oke, saya ingin pertanyaan.
Oke, berarti tadi kita sudah punya nilai T ya, nilai T. T tadi kan sama dengan minus SE R kuadrat diper 4K di plus C2. Nah, sekarang kita masukkan boundary condition yang kedua. Di mana boundary condition yang kedua itu adalah ketika R sama dengan kapital R besar, maka nilai T-nya sama dengan T0. Oke. Nah, berarti kita masukkan ya, nilai T sama dengan T0. T0 minus SE R kuadrat diper 4K plus C2. Berarti C2 itu adalah T0 sama dengan SE kali R kuadrat per 4K. Ya, paham ya semuanya ya di sini ya? Ini saya tulis lagi aja, daripada nanti kalian bingung. Halo semuanya? Paham sampai sini? Ini masih dengarkan atau udah pada sibuk sendiri? Halo? Paham, C. Oke. Nah, C2 ini kan kalian masukkan ke persamaan ini. Ya, C2. C2. Ya, berarti nanti kalian bisa tahu nilai T sama dengan ini adalah minus SE R kuadrat diper 4K ditambah dengan T0 ditambah dengan SE R kuadrat diper 4K. Nah, T dikelompokkan dengan T, berarti T sama T dikurangi T0. Ya. Nah, ini kalau ini kan bisa disederhanakan kan ini minus SER kuadrat per 4K karena bentuknya hampir sama ya, hanya beda R saja. Berarti nanti kalian bisa tulis seperti ini. SER besar kuadrat dibagi dengan 4K itu adalah 1 dikurangi R per R kuadrat. Ya. Sesuai dengan persamaan di buku 10.2 strip 13. Ini 0. Oke. Nah, setelah itu kalian perlu mengetahui maximum temperature rise. Ya, maximum temperature rise itu terjadi ketika R sama dengan 0. Berarti kita harus maximum temperature rise. Nah, ketika T sama dengan ketika R sama dengan 0 ya, maka persamaan ini itu berubah ya. Hanya menjadi T
kurangi T0 sama dengan SE R kuadrat per 4K. Ya, ini pada T max. Ini sesuai dengan persamaan 10.2 strip 14. Nah, ini adalah maksimum temperature rise. Lalu yang kedua adalah average temperature rise. Average temperature rise. Nah, kalau average temperature rise ini simbolnya sama ya, seperti di bab 2. T-nya dibeli dalam kurung ini dikurangi dengan T0 sama dengan diintegralkan terhadap kondisi theta 2pi batas atas batas bawah, lalu terhadap R besar 0, ini adalah T yang berubah terhadap R dikurangi T0. Lalu dia dr d theta. Nah, ini di bawahnya area juga berarti 2P 0 R 0 R dr d theta. Tolong diperhatikan baik-baik ya, karena ini saya lihat di UTS kemarin banyak dari kalian yang salah mengerjakan ya stepnya. Jadi saya jelaskan. Kalau kalian menemui hal seperti ini, kalau kalian lihat baik-baik ya, ini ada d theta ya. Ini menggunakan batas atas dan bawah yaitu 2pi dan 0 batas bawahnya. Nah, kalau seperti ini kalian tidak menemui adanya satu konstanta. Ya, kalau diintegral berarti ini kan theta. Integral theta batas atas 2pi 0. Bawah juga ada, berarti theta 2pi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kalian coret. Saya mencoret, berarti d theta-nya tidak diperlukan di sini. Ya, tapi ingat, kalau kalian mencoret seperti ini, kalian harus integralkan terlebih dahulu. Ya, kalau kalian tidak mengintegralkan, langsung coret, saya salahkan. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya. Nah, setelah kalian integral terhadap d theta, selanjutnya adalah integral terhadap dr. Ya, nah ini kalau kalian perhatikan baik-baik, ini tr kurangi t0. Ya, ini adalah t kurangi t0. Ya, sama saja bentuknya ya. Nah, berarti kalau seperti ini, kalian harus memasukkan nilai dari t kurangi t0 ke dalam persamaan ini. Ya, berarti T kurangi T0. Berarti ini, ya. Ini integral R0. T kurangi T0 berarti adalah SE R kuadrat dibagi dengan 4K dikali dengan 1 kurangi R per R dr. Ya, ini kan seperti ini toh. Ini kan sudah d theta-nya kan hilang. R dr dibagi integral dari R terhadap dr. Berarti kan ini adalah setengah R kuadrat. Dimasukkan batas atas dan batas bawah. Ya.
R dan 0. Berarti yang jelas untuk penyelesaiannya SR kuadrat per 4K itu dibagi dengan setengah R kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, ini nanti tinggal yang atas R0. Ini kalau kita buat berarti adalah seperti ini ya. R pangkat 3 R kuadrat besar DR. Berarti ini kalau integralkan sendiri-sendiri ya. Berarti bisa dibilang ini nanti adalah setengah R, ya kan, setengah R kuadrat, ya. Lalu ini adalah seper R kuadrat, R pangkat 3 berarti 1/4 R 4. Dimasukkan batas atas, batas bawah. Ya, berarti nanti kalian bisa tahu ini adalah setengah R besar kuadrat dikurangi dengan 1/4 R kuadrat. Yang dimana hasilnya adalah 1/4 R kuadrat besar. Ya, berarti nanti ketemu dengan persamaan ini toh. Persamaan yang di depan ini. Ya. Kan dikalikan dengan ini. Berarti sama dengan ini kalau disederhanakan ini kan coret. Ini 2. Ya, berarti nanti hasilnya adalah SE per 2K 1/4 R kuadrat sama dengan SE R kuadrat 8K. Ya, paham ya? Semuanya? Pengintegralnya ngerti ya? Paham, C. Oke, nah ini untuk average temperature rise. Nah, selanjutnya nanti adalah heat outflow at the surface, yang dimana itu nanti simbolnya adalah Q besar. Ya. Nah ini nanti kita cari ini. Heat outflow. Kalau heat outflow at the surface berarti simbolnya adalah Q besar. Karena dia outflow berarti R sama dengan R besar. Sama dengan luas limut 2pi RL dikalikan dengan heatnya pada saat R sama dengan R besar. Nah lalu QR ini kan sama dengan QR ini sama dengan SE dikalikan R di per 2. Ya, berarti nanti tinggal dimasukkan 2pi RL dikalikan dengan SE R per 2.
nanti ditemukan bahwa heat outflow at the surface itu sama dengan PR kuadrat L dikalikan dengan SE. Ya, ini sesuai dengan persamaan 10.2 strip 16. Oke, sampai sini semuanya paham? Halo? Paham ya? Oke, kita kembali ke buku lagi. Ya, jadi tadi cara sama ya dengan yang ada di buku, hanya pembuktian saja dan pengerjaan secara matematis supaya kalian ngerti, paham caranya seperti apa ya, kok bisa dapat angka seperti ini ya, persamaan-persamaan yang ada di buku ya. Lalu ini ya diberitahukan di sini bahwa sebenarnya kasus heat conduction with an electrical heat source itu masing-masing sama seperti hampir sama ya dengan tube flow di bab 2. Hanya simbolnya saja yang berbeda. Ya, kalau di heated wire tadi kita pakai IR, kalau di tube flow kita pakai OSZ. Sehingga saya rasa untuk heat conduction with an electrical heat source, saya rasa tidak ada kesulitan yang berarti. Ya. Nah, dari persamaan di atas tadi, yaitu maximum temperature rise, kalian bisa menghitung contoh soal ya, yaitu contoh soal 10.2 strip 1 ya, mengenai copper wire ya memiliki jari-jari sebesar 2 mm dengan panjang 5 meter. Yang ditanyakan adalah voltage drop. Berapa voltage drop-nya ketika temperature rise at the wire axis adalah 10 derajat Celcius. Nah, surface temperature dari wire tersebut diketahui adalah 20 derajat Celcius. Dari persamaan di atas diketahui bahwa dari maximum temperature rise ya. Nah, ini kan persamaan combining ya, mengkombinasikan persamaan 10.2 strip 4 dengan persamaan 10.2 strip 1. Ya. Lalu ditemukan bahwa persamaan dari persamaan tersebut Anda bisa mengetahui rumus current density yaitu I. Itu related to the voltage drop which is I ya, over a length, atau di sini disimbolkan dengan I sama dengan KE kalikan dengan E per L. Sehingga nanti persamaan 10.2 strip 18 ini, yang ini kalian masukkan substitusi ke persamaan 10.2 strip 17 untuk simbol I. Ya. Nah, setelah kalian masukkan ke persamaan 10.2 strip 17, nanti kalian akan mendapatkan persamaan 19. Ya. Dari persamaan 19, kalian harus mendapatkan nilai E saja. Ya, persamaan E. Nah, kalau persamaan ini sudah dinyatakan dalam bentuk yang sesederhana mungkin ya. Juga mencakup yaitu Lorentz number. Ya, data ini bisa diketahui di subbab 9.5 untuk copper ya. Di mana Lorentz number-nya adalah disimbolkan sebagai K per KE kali T0, yaitu 2,23 kali 10 pangkat minus 8 volt kuadrat per Kelvin kuadrat. Nah, angka ini ke persamaan ini. Ya. Lalu T0-nya kan diketahui 20 derajat Celcius, surface temperature ya. T0-nya kan surface temperature. Lalu temperature rise. Temperature rise ini itu sama dengan T max kurangi T0 ya. Yaitu sebesar 10. Ya, ini kan tidak perlu dikonversikan ke dalam Kelvin ya karena sama aja nanti ya. Jadi hasilnya adalah 293 dikalikan dengan 10. Ya. Nanti hasilnya voltage drop-nya yang dapat adalah 40 volts. Ya.
Saya rasa untuk persamaan 10.2 persamaan 10.2/20 harusnya penyederhanaannya seperti itu tidak ada kesulitan ya. Kalian mungkin bisa coba-coba sendiri kalau mau. Kenapa bisa seperti itu persamaannya ya. Untuk persamaan 10.2/2 sebenarnya ini sama ya dengan pengerjaan yang sudah saya kerjakan di atas, cuma bahan ya. Kalau di atas tadi itu kan menggunakan rumusan SE. Ya. Nah, kalau yang di contoh soal 10.2/2 ini menggunakan Newton's Law of Cooling. Ya, yang di mana minus K dikalikan dt per dr sama dengan H kali T kurangi T udara. Ya. Berarti saya rasa untuk persamaan 10.2/2 harusnya tidak ada kesulitan, karena bisa langsung saja mengikuti di pengerjaan subbab 10.2 yang sudah saya jelaskan. Ya, sehingga nanti diketahui bahwa surface temperature of the wire is found to be T udara ditambah SE kali R dibagi dengan 2H. Oke, ada pertanyaan sampai sini untuk with an electrical heat source? Halo. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas ya. Tugasnya saya minta kumpul jam 4.30 ya, sesuai dengan akhir kelas ini ya. Nanti saya akan buka submission-nya di Bella. Tugas kalian adalah gunakan persamaan boundary condition 2 ya pada 10.2/22 sampai ditemukan persamaan 10.2/24 ya. Oke. Itu aja tugasnya. Ini kumpulkan 4.30 ya. Jelas ya semuanya? Jelas, C. Jelas sih. Oke, kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan lain, bisa saya akhiri kelasnya. Tolong segera dikerjakan ya tugas yang saya berikan. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih, C. Terima kasih,